Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi dari kelompok 1 Prodi Hukum Keluarga semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas etika dan profesi hukum. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, ialah tentang etika. Banyak orang yang sudah mengetahui tentang etika tersebut. Sebenarnya orang yang beretika adalah orang baik. Nah, di sini dari poin yang pertama ialah secara etimologi. Etika adalah ajaran tentang baik maupun buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Jadi di sini etika itu masih berupa ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita atau diterima oleh kita, baik tentang hal yang baik atau tentang yang buruk. Jadi masih berupa ajaran yang kita terima begitu. Dan juga ada yang mengatakan, menurut Hobbes, etika berkait dengan soal pilihan moral bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Jadi menurut Hobbes di sini juga hampir sama dengan poin yang pertama tadi, bahwa yang dimaksud etika adalah masih berupa pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh kita, baik itu tentang hal-hal yang baik atau tentang hal-hal yang buruk yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang profesi. Setelah umum kita dengar bahwasanya profesi itu dianggap sebagai suatu pekerjaan oleh semua orang. Nah, di sini dari salah satu tokoh, yaitu Komarudin, dalam ensiklopedia manajemen menjelaskan bahwa profesi atau profession ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Jadi bisa dikatakan kalau dari menurut Komarudin ini adalah orang yang benar-benar ahli atau orang yang benar-benar sudah menguasai dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Dan juga ada yang mengartikan bahwa profesi diartikan sebagai pekerjaan yang tetap untuk memperoleh nafkah. Jadi juga ada yang mengatakan bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang tetap. Artinya tetap itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, artinya secara terus-menerus melakukan apa yang menjadi keahliannya sebagai profesinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ialah hubungan etika dengan profesi hukum. Bahwasanya etika profesi di sini adalah sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan. Dari penjelasan di sini dapat diartikan bahwa antara etika dengan profesi itu memiliki kaitan, yaitu dengan melakukan atau memberikan pelayanan yang sangat profesional, yaitu di bidang hukum terhadap masyarakat. Ini harus benar-benar ada profesionalitas dari profesi itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ialah dalam melaksanakan profesi terhadap kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu berikut. Jadi dalam
melaksanakan sebuah profesi atau sebuah pekerjaan itu sudah ada dalam kaidah-kaidah pokok dari profesi itu sendiri. Yang pertama ialah profesi harus dipandang sebagai pelayanan, dan oleh karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Jadi seseorang yang sudah berprofesi artinya sudah betul-betul menguasai atau istilahnya suka dengan apa yang dikerjakan, dia tidak akan pernah memandang suatu hal dengan pamrih, artinya tidak memikirkan apa yang bisa didapat dengan melakukan profesi tersebutnya. Dia benar-benar profesionalitas dengan profesinya tersendiri begitu. Dan yang kedua ialah pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Artinya pelayanan yang harus diberikan oleh seorang profesi adalah dengan mendahulukan kepentingan pencari keadilan untuk mengacu pada nilai-nilai luhur. Artinya tidak dapat menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau yang merugikan orang yang sedang dilayani tersebut. Dan yang terakhir ialah pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi artinya karena yang dilayani itu adalah masyarakat, tentunya harus betul-betul melaksanakan tugasnya atau melaksanakan pekerjaannya dengan seadil-adilnya kepada masyarakat tersebut tanpa memandang latar belakangnya. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini adalah kedudukan etika profesi hukum. Yang pertama ialah pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional. Sedangkan dalam masyarakat yang tersandung dalam masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi. Artinya kita kembali lagi kepada suatu pekerjaan yang harus dilakukan atau dijalankan secara profesional, yang mana masyarakat itu sebagai target yang harus dilayani tanpa memandang latar belakang seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi intinya di sini adalah bahwa dalam melaksanakan suatu profesi atau suatu pekerjaan dapat melakukannya secara totalitas atau secara profesional tanpa memandang apa yang harus didapat ketika melakukan pekerjaan tersebut. Apalagi yang dilayani adalah seorang masyarakat, tentunya harus profesional dan juga tidak memandang masyarakat itu latar belakangnya entah itu kaya maupun yang miskin. Karena juga terkadang ada yang memandang karena dia lebih kaya, dia lebih diprioritaskan daripada si miskin. Itu tidak boleh seperti itu, namanya itu tidak profesionalitas. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.